Akan melanjutkan ke PPT materi yang kedua, yang berjudul penghalang warisan. Itu pertama, penghalang kewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mengaruhi atau memperhambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafi menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Kemudian ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu 1. Perbedaan kekafiran antara kafir zilimi dan kafir harabah. Kafir zilimi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antar mereka. Yang kedua itu ada ridhoh. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikannya pun tidak bisa diwaris dan diserahkan kepada Baitul Mal. Yang ketiga ada pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Selanjutnya kita ke yang B, penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Kompilasi hukum Islam adalah satu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Kompilasi hukum Islam ini atau KHI ini lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materi dalam menyelesaikan masalah perkawinan, perwarisan, dan perwakafan. Adapun dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam KHI yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI, antara lain A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud ini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung maupun dengan beberapa alasan. Dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. Kemudian ada perbedaan agama, termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi, seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim sedangkan yang lain adalah seorang kafir, atau salah di antaranya Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. Yang ketiga ada fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab utama ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. Adapun yang C, upaya mengatasi penghalang warisan. 1. Pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan yang dapat dilakukan dengan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. 2. Penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum dan perlindungan yang tersedia dalam warisan. Adapun yang keempat, mengatasi penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Ini adalah langkah penting dalam memastikan hak-hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. Baik, yang kelima, perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Dan yang terakhir, yang keenam, penegakan hukum yang kuat. Untuk memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti
pencurian atau penyalahgunaan warisan. Baik, kesimpulannya adalah bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan bagian harta. Di dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan al-murtad dalam penghalang warisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum warisan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kedua materi tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua yang menontonnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.